saat kami menghampiri Engkau, hanya mulut yang mengucap syukur, hati yang menyembah. Karena di hadapan kami ada Raja yang agung, ada Raja di atas segala raja, ada Yesus yang sudah menebus kami, yang sudah menyelamatkan kami dari maut. Dan kami menjadi orang-orang yang dibebaskan, kami menjadi orang yang dimerdekakan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, tapi karena pemberian Tuhan.
karena aku punya Tuhan Yesus. Yang setuju amin? Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh. Kita punya siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Dan yang
membuat kita bahagia. Walaupun hidup yang kita jalani mungkin tidak selamanya enak, tapi ketika kita hidup mengiring Tuhan Yesus, kita bahagia karena Yesus selalu beserta kita. Ada air mata saat kita memuji Tuhan, pujian ini. Ada sukacita, ada kebahagiaan saat kita tahu hidup kita itu tidak sendiri di dalam dunia ini, tapi ada Yesus yang mengasihi kita. Amin. Pujian ini sebenarnya request dari Pak Giarto. Dan saya sendiri pribadi, saya senang dengan pujian ini karena maknanya dalam sekali. Ada kerinduan di balik pujian ini, berkata ada kerinduan dari seorang anak Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam setiap pagi. Kita nyanyi pujian ini.
firman-Mu. Berbicara mulai setiap kami masing-masing. Kami mau membuka hati lebar-lebar, membuka telinga kami lebar-lebar, membuka mata kami lebar-lebar untuk menerima, melihat, mendengar apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, Tuhan. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan beri kami kekuatan untuk melakukannya. Bukan hanya sekedar mengerti, tapi harus juga bisa melakukan. Supaya kebenaran firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Dan kami tahu dan kami sadar kami butuh Engkau, Tuhan. Amin. Kiranya Roh-Mu bekerja dan Kau berbicara dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya mukjizat itu masih ada hari ini. Amin. Mukjizat itu masih ada hari ini. Berkat yang tidak lazim itu masih tersedia cukup bagi kami hari ini. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan. Amin. Yang sedang menemui jalan buntu, Tuhan buka pintu yang lain. Amin. Dan jalan yang lain. Yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, Tuhan nyatakan kuasa berkat kesembuhan di dalam berkat nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus. Yang siap menikmati berkat firman Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Saudara, hampir 10 tahun saya selalu mengajak saudara untuk melakukan firman Tuhan itu secara holistik. Tidak hanya berdoa tapi juga bekerja. Tidak hanya berkata-kata tapi juga melakukan. Tidak hanya percaya tapi sungguh-sungguh taat dan setia. Amin. Saya masih ingat perkataan Pak Giarto, mungkin ini bisa salah. Ketika Bapak Giarto beberapa tahun yang lalu, 1 tahun, 2 tahun tidak datang ke gereja. Itu saya 1,5 tahun saya hampir setiap minggu datang untuk bermain ke tempat Papine. Masih ingat ya? Ya. Dan di situ saya tidak ngoyo-ngoyo, ayo. Saya cukup 1 minggu sekali hadir. Di situ tercetuk keluar kalimat, saya walaupun gak ke gereja, saya masih tetap berdoa kok. Masih terngiang-ngiang Pak Mine? Ya. Kalau kayak gitu-gitu rekaman saya tajam. 1,5 tahun yang saya ingat dan saya tahu persis, Pak Bine gak menginjakkan kaki gereja. Masih ingat? Ya.
Dengan begitu saya lelah untuk berdoa. Akhirnya saya absen untuk bermain ke tempat papi ini 1,5 tahun. Saya teringat kata-kata Mugiarto, buat dikunjungi papi. Masih ingat tante? Atau sudah hilang itu? Oh masih ya? Buat dikunjungi. Oh siap. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun, jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya memberikan pengajaran itu ada survei, ada bukti dan data. Selain kita belajar firman Tuhan, dan hari ini saya melihat kerinduan seorang Papine untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ada yang tidak datang ibadah, tapi statusnya kemarin saya baca, tanpa Tuhan kita itu hanya ranting. Kalau tidak melekat pada pokoknya, kita tidak bisa berbuat apa. Mendekatlah kepada sumbernya. Hari ini gak datang ibadah. Pagi tadi bikin status tabur tuai. Yang membiarkan akan dibiarkan. Saya menambah kalimat yang terakhir. Yang menjauh akan dijauh. Setuju? Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Itu tidak ada di status itu. Tambahan saya, mendekatlah maka engkau akan didekati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya cari-cari? Karena statusnya rohani, tapi tindakannya tidak rohani. Kalau marah, tidak apa-apa. Kalau tersinggung, tidak apa-apa. Wong juga gak ibadah. Apapun pergumulanmu saudara, saya melihat hari ini fakta, Hizkia ini sedang kuliah. Tapi dia merelakan, dia izin ke dosennya, saya suruh kuliah, tapi tidak tanpa wajah. Dia dalam kondisi kuliah, saudara. Dia masih punya hati melayani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja menurut saudara tempat orang benar atau tempat orang tidak benar? Masuk dulu. Gereja tempat orang benar atau tempat orang tidak benar? Tidak benar, orang tidak benar. Oke. Kirain tempat orang benar, langsung saya kejar pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat. Kalau tempat orang tidak benar, datang ke gereja, diajarin yang benar, dia tidak akan marah. Kenapa? Karena di sini bengkel. Tapi kadang-kadang sama montir dia nggak mau terima. Ya. Firman Tuhan yang disebut apa namanya? Manis-manis didengar saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya melanjutkan khotbah yang kemarin. Kalau kemarin, minggu kemarin, berkat Tuhan mari hitunglah. Saudaraku, tumben-tumbennya saya mau bahas soal berkat, ya. Kenapa? Ya 10 tahun sekali lah.
biasanya saya suka di luar kewajaran. Tapi hari ini mungkin minggu besok juga masih dalam topik yang mirip-mirip. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan dulu sebagai dasar. Cerna baik-baik firman Tuhan ini, renungkan baik-baik. Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal 27. Oke, guys. Mazmur pasal 27, saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman ini bersama-sama. Mazmur pasal 27, 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidup. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara mengenang lagu Pentakosta ini. Kiranya saudara menyukai atau ini lagu yang populer pada zamannya. Om Slamet masih ingat lagu ayat ini, Om? Satu hal telah ku minta, jangan dekat-dekat cinta. Ada mic, Om, boleh dipakai, Om? Mic, pegang mic. Ya. Itulah yang ku ingini.
pernah saudara baca ketika murid-murid bersama Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa, ketika Yesus berdoa yang dilakukan 3 muridnya yang dikasihinya apa? Tidur. Tidak kuatkah sejam saja? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, banyak orang berkata rohani, banyak orang suka dengan firman yang berbau-bau berkat, tapi bertahan 1 jam 2 jam saja di rumah Tuhan, di gereja ketika ibadah tidak kuat. Kira-kira kenapa kita bisa begitu? Kenapa kita bisa tidak kuat bertahan sejam 2 jam untuk ibadah? Lebih banyak waktunya di mana? Kita di gereja atau di rumah atau di luar sana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa makna lagu ini dan firman Tuhan ini? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Keinginan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, tapi kenyataannya daging kita tidak mendukung. Ada keinginan ingin ke sana, ada keinginan ingin ke sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku 1 jam saja tak kuat, apalagi seumur hidup bersama dengan Tuhan. Nanti di Tuhan di surga, diam di rumah Tuhan. Di surga itu loh, nanti ini bunyinya ya. Yang mana ya? Sorak-sorai dan menyanyi bermazmur bagi Tuhan ketika ada di surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah namanya gereja, itu tempat orang tidak benar yang mau dibenarkan. Jika dikasih tahu marah dan tersinggung, dia berada pada posisi ketidakbenaran. Harusnya apa yang kita lakukan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, aku diberkati. Lagu kedua, panjang saudara. Aku masuk gul gatel, pasti. Masuk gul gatel pasti. Apa Pak? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang, berganti malam, aku diberkati. Saudaraku, saudara, orang yang diberkati atau orang yang masih mencari-cari berkat. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Jadi posisi kita berada pada orang yang diberkati. Permasalahannya apakah kita benar-benar orang yang katanya orang diberkati, kan katanya orang yang diberkati, kok masih suka
suka bersungut-sungut, kau masih suka mengeluh, kau masih suka kecewa. Nah, kalau kita bisa nyanyi lagu ini dengan riang gembira, I bless, ya. Aku Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Capek Pak? Oh enggak. Lagu yang ketiga. Lagu yang ketiga. Yang mana? Bantu masuk dulu ya. Lagunya Mas Unggul Sungai. Mas, naik Mas. Naik. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Saat alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semuanya kita memuji Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Saat alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita semua tepuk tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Damas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau menggenapi firman Tuhan hari ini, pastikan kita harus mengikuti aturan main 1M. Apa itu Pak Ayu? Manuto, ya kan? Manuto itu taat dan setia, ya kan? Orang yang menerima kebenaran firman Tuhan, dia hidupnya akan aman. Seperti judul dalam perikop bacaan hari ini, aman dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana aman? Saudara berdoa pagi-pagi ketika berada ke gereja di lampu merah, saudara menerobos lampu merah, jangan pastikan saudara aman. Doanya, Tuhan lindungi aku, nerobos lampu merah dalam nama Yesus. Tidak mungkin.
kecuali kasus khusus. Banyak orang berdoa kepada Tuhan, minta selamat, tapi dia tidak mengendalikan tindakannya. Banyak orang minta diberkati Tuhan, tapi dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang membuat hidupnya diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya katakan bahwa kapan si setan jahat itu melakukan aksinya untuk menyerang orang percaya. Kapan? Setan tidak takut Alkitab, karena setan itu paham Alkitab sejak si ular tua. Kasus dalam Kejadian, dia hafal firman Tuhan. Bukankah Allah berfirman? Setan lebih hafal ayat. Setan lebih hafal firman. Ya kan? Setan sekarang itu tidak menakutkan. Setan sekarang itu kompromi. Kamu gak apa-apa, setia datang ke gereja ibadah, tapi gak usah dengerin firmannya, gak usah dengerin khotbahnya. Kamu gak apa-apa datang ke gereja, tapi gak usah nyanyi. Setan zaman sekarang itu dia menakutkan. Dia datang ke gereja Iya. Karena modus setan itu adalah membelokkan dari yang tidak benar dari yang benar menjadi tidak benar. Modusnya, ya, kelihatan baik tapi tidak benar. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah serangan setan itu tercatat dalam Alkitab ketika firman Tuhan diperdengarkan? Ini kasus contoh. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Duduk di jendela. Saudaraku, duduk di jendela itu artinya tidak duduk pada porsinya, artinya tidak sewajarnya ketika orang beribadah. Ya, sudah Pak, terima kasih ya Pak. Pasti capek. Oh sudah. Karena Paulus amat lama berbicara, amat lama berkhotbah Paulus, ya, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Sudah, ini kasus, ya. Akhirnya ia tertidur lelap ketika waktu mendengar firman yang disampaikan Paulus. Apakah Paulus menyampaikan firman? Bukankah yang berfirman itu Allah? Allah memakai Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, lama, khotbahnya lama sekali. Sudah mengantuk, ya kan? Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Apa yang terjadi ketika jatuh dari lantai 3? Kondisi tidur dalam hadirat firman. Wah, kayak di bukan ketika firman Tuhan. Saudaraku, ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Maka saya ingatkan, hati-hati ketika ibadah saudara tertidur. Jangan sampai seperti Eutikus. Marah, masuk ke marah. Lihat, kalau firman Tuhan itu nggak tajam, itu bukan firman Tuhan. Firman itu seperti pedang bermata dua, tajam ke depan dan tajam ke belakang. Ya, jadi firman Tuhan itu sampai menguliti. Kalau nggak dikuliti itu
bukan firman Tuhan, itu dagelan. Kalau cuma bikin guyu-guyu itu dagelan, bukan firman Tuhan. Oh, setelah itu nggak ada yang dilakukan. Bisa sih, dagel bisa sih. Ya. Saat kamu malas memuji Tuhan, setan datang. Dia baca, enak. Kau usah nyanyi. Wah, si kesel. Saat kamu mengantuk dan tertidur saat mendengar firman Tuhan, abaikan saja. Saudaraku, saya punya catatan dan punya rekaman. Jangan lupa, walaupun sini saya nggak pasang CCTV, saya punya rekaman. Ya. Siapa yang baca ketika firman Tuhan dia mainan Facebook, bukain chatting, lihat status orang. Mending catatannya untuk mencatat firman Tuhan, khotbahnya hari ini dapat apa ya ada. Stalking status WA orang. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, hati-hati, si jahat sedang ada di sampingmu. Happy. Ya, saudaraku yang dikatakan, setan tidak takut ada dalam gereja, tapi setan takut dengan orang yang taat dan setia. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini, wah, sudah jam 11 baru judul. Masih kuat? Saya akan khotbah seperti Paulus yang lama. Ya. Membuka pintu berkat. Katakan membuka pintu berkat. Saudaraku, sesuatu yang tertutup itu harus dibuka. Kalaupun dibuka, biasanya kalau pintu itu tertutup dan terkunci, dia harus ada anak kunci untuk membukanya. Betul? Kalau kita mau paksa buka, kita dobrak, berarti kita rusak pintunya. Ya, ada kerugian. Belum masuk sudah rusak pintunya. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini, siang ini, judulnya membuka pintu berkat. Mungkin akan dikritik oleh orang-orang tukang kritik di luar sana. Wah, sekarang pendeta lalu bicara tentang berkat. Padahal mereka yang di luar sana yang mengkritik tentang berkat itu, ketika berdoa dia butuh berkat dan ingin diberkati Tuhan. Kalau nggak punya uang, pasti jerit-jerit pada Tuhan. Tuhan, berkati aku pekerjaanku. Tapi ketika pendetanya khotbah tentang berkat, teologi kemakmuran. Oke, kalau apa nanti dibahas di channel YouTube. Oleh YouTuber. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama, baru yang keenam. Saudaraku, bagaimana kita bisa membuka pintu berkat? Satu-satunya jalan adalah kita harus sadar dan bertobat. Katakan sadar. Ya. Kalau kita sadar, baru kita bertobat. Saudaraku, perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga dalam Mazmur 27, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kita mau aman dalam perlindungan Allah, kita mau diberkati oleh Allah, oleh Tuhan. Perhatikan ayat 1. Tuhan adalah. Berarti kuncinya adalah Tuhan. Ya. Sadar dan bertobat. Satu-satunya jalan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Bapak Ibu, Tuhan adalah. Ayat yang kedua ditulis, ya. Ketika berarti ada suatu kejadian, dan di situ ayat yang ketiga 2 kali ditulis sekalipun. Sudah, sekalipun. Apa
apapun yang terjadi sekalipun, ya, Tuhan adalah. Kesadaran pada titik tertentu bahwa kita itu menjauh dari Tuhan, bahwa kita butuh mendekat kepada Tuhan, baru kita bisa bertobat. Saudara, apa yang menghalangi berkat itu sampai kepada kita dan kita bisa menikmatinya? Pak Gianto, Bu Gianto, dulu waktu masih bekerja keras, malam begadangan gak tidur, kerja misalnya, ya, Bu Gianto pagi-pagi jam 2, jam 3 sudah bangun dan mulai ngaduk-ngaduk tepung. Ada sisa hari ini. Dibanding hari ini, ya, yang santai, ya kan? Kalau mau pegang solder, kalau mau buka toko, ada sisa. Haleluya. Loh, ini fakta loh. Orang yang mau mencari Tuhan itu beda. Dulu siang malam saya tahu, ya, Bu Gianto, lakonnya Bu Gianto sama Pak Gianto. Jangan marah ya. Enggak. Ya, bangun pagi jam 2 sudah mulai kerja, baru tidur itu jam 11, baru mulai bisa mau menginjak tidur 1 jam saja. Setelah itu bang, kerja siang malam, tidak bisa menikmatinya. Dibanding hari ini bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kasihnya dan menikmati kuasanya. Menikmati apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke. Tapi yang muda-muda ya jangan seperti Pak Pine dan Bu Gianto, Pak Gianto. Santai-santai dicukupi Tuhan, ya jangan begitu. Masih muda, masih banyak cakap dan banyak jalan. Janganlah bekerja keras. Beda dong yang tua dengan yang muda, masa sama levelnya ya. Mas Novel pulangnya ya sore-sore ya Mas ya. Malam. Untung masih malam gak pagi sekalian. Ya kan? Oke, yang pertama adalah sadar dan bertobat supaya kita bisa membuka anak kunci mata yang pertama. Pintu berkat Tuhan dibukakan, ya. Tetapi dosa-dosamu itulah yang menghambat semua yang baik itu sehingga kamu tidak menikmati. Kristen dari kecil sampai tua mati tidak meninggalkan apa-apa. Flat, standar, mediokritas, ya kan? Setengah-setengah, suam-suam kuku sampai mati, saudaraku. Tapi doanya aku nyanyi, berkati sepanjang hidupku diberkati. Orang yang diberkati itu bisa dinikmati oleh orang lain. Yang setuju katakan amin. Loh iya, orang yang diberkati itu orang lain bisa mencicipinya. Itu namanya diberkati. Bukan karena kaya. Ya. Tapi orang yang merasa dirinya dipelihara oleh Tuhan sehingga dia bisa memberikan cicipan yang manis itu kepada orang lain. Dicicip seperti air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip. Sekarang Papine kalau makan cuma nyicip apa nambah? Tergantung ya. Tergantung ya. Kalau sama petai oh nanti beli petai. Oke. Catatan. Yang kedua,
Bagaimana kita bisa membuka pintu berkat yang Tuhan sediakan? Ya, Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal yang pertama yang ketiga, bahwa segala berkat rohani itu telah diberikan, dianugerahkan kepada orang yang percaya. Telah, artinya sudah diberi. Kenapa belum nyampe-nyampe? Kenapa belum nyampe-nyampe? Efesus 1 ayat yang ketiga. Segala berkat rohani yang di dalam surga itu telah dianugerahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus. Kita yang percaya pada Yesus harusnya bisa menikmati, karena terhalang oleh dosa dan kesalahan. Oke, ini jangan lama-lama, nanti gak enak. Yang kedua, kunci rahasia membuka pintu berkat yang kedua, setia datang beribadah kepada Allah. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Lundi para teko gereja, para teko ibadah, statusnya mendekat kepada Tuhan. Tugas saya adalah mengajarkan firman Tuhan. Jadi menyampaikan, ya. Oleh pendetanya dikritik, wah pendetanya jarkoni, iso ngajar, gak iso ngelakoni. Pendetanya ondo omong doang. Tapi kalau jemaat boleh sewenang-wenang. Ngomong rohani tapi gak rohani boleh. Harusnya hukumnya sama loh. Hukumnya sama. Kalau itu diterapkan untuk pendetanya, itu juga harus diterapkan untuk jemaat. Karena pedang bermata dua. Setia datang beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah orang-orang. Mazmur pasal 84 ayat kelima. Berbahagialah orang-orang, dalam bahasa Inggris ditulis itu bless. Diberkatilah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan, yang diam di rumah Tuhan. Kalau begitu tinggal di gereja aja, bukan begitu? Ya enggak juga kali. Kalau di gereja terus ya bosan. Ya kan? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji Engkau. Nah, ini Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudaraku, saya mengingatkan, ayo ibadah. Kopi. Ya. Belum ada 50 orang. Kan minimal 50 orang. Paling tidak kapasitas gedung 50%. Jangan ibadah dulu nanti kena COVID. Ajari anak-anaknya, jangan ke gereja nanti kena COVID. Wih, gereja sarang COVID. Bukankah emak-emak, ibu-ibu ngajarin ngomong sama anaknya, jangan kemana-mana, di rumah aja. Ayo ke gereja, jangan nanti kena COVID. Wah, saya sudah COVID-COVIDan. Ya, kalau di rumah makan yang ramai, saudaraku, kemarin saya OTW ke arah Universitas Jenderal Sudirman, ya, siang hari. Wow, warung makan yang rapi viral, ramai membludak. Gak percaya hari ini nanti kita bisa ke sana, tapi saya gak mau masuk. Kenapa? Lokasinya luas, pinggir jalan, dan itu penuh. Orang umum kalah. Kiri jalan dari sini. Ramai pol, saudara. Kalau masuk ke situ gak takut COVID, tapi kalau masuk ke gereja takut COVID. Aduh ya Tuhan, Tuhan sumber COVID. Ya, berbahagialah saudara yang masih bisa beribadah hari ini. Ya,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat itu bukan hanya berbicara soal kiamat, tapi berbicara masalah kematian. Bisa sewaktu-waktu Tuhan datang menjemput kita. Kita berkata, siap Tuhan, kan? Siap Tuhan. Oh, nanti dulu. Kenapa? Kamu belum berdamai dengan saudaraku. Kamu belum bisa. Bukankah di surga damai? Damai. Ya, orang yang diberkati itu damai. Aman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu hal telah meminta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya selalu berkata dan saya selalu berulang-ulang mengatakan bahwa ketika engkau mau diberkati Tuhan, tanganmu harus melakukan sesuatu, bekerjalah. Kalau memang engkau sedang tidak ada, cari-carilah kerjaan. Cari-carilah kerjaan. Pak Victor sebenarnya kalau istirahat bisa aja istirahat tidur, tapi dia cari-cari kerjaan. Ya kan? Bisa aja, aku mau istirahat lah, me time. Ya me time ya Pak? Boro-boro me time, ya kan? Ya saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jam 9:30 posisi malam, saya sedang mengerjakan, ya walaupun gelap saya pegang-pegang kuas, ya kan? Semua saya coret, tembok-tembok saya coret sampai depan-depan saya coret sampai kuas. Jam 9:30, jam 10 bunyi bel berbunyi. Ketika ada tanya teman saudara, apa pergumulanku hari ini? Saya bergumul lagi ngecat gereja, belum selesai, baru mulai dari depan. Gitu kan? Saudara yang dikasih Tuhan. Jam 10 ada bel berbunyi di depan. Kak saya ini jam 10 ngapain bertamu? Pasti orang kesasar. Betul sudah, orang kesasar. Tiba-tiba ada yang telepon HP saya, tolong buka pintu gereja. Teman saya dari Bandung, cewek, buka pintu depan. Udah di depan, loh, sudah di depan gereja. Saya lihat, loh, kok tukang gojek 2 lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 orang gojek utusan dari Bandung datang mengirim saya makanan dan 2 cup kopi. Kau percaya kopinya masih ada 1 di kulkas. Kalau yang mau boleh ambil. Belum dibuat, belum diminum kan? Belum, masih ada 1. 2 porsi martabak manis dan asin, 2 cup kopi. Selamat menikmati, selamat mengecat. Jam 10 saudaraku. Apa yang dia lakukan itu karena dia ketika dia tutup toko, posisi di Bandung, dia melihat di samping tokonya ada gereja. Oh, gereja sudah pada ibadah ya. Yang diingat dia saya. Wah, luar biasa saudara. Berarti saya orang dekat. Kenapa? Diingat di pikiran dia. Gak pernah apa-apa. Dia langsung dia ambil HP-nya, dia order, delivery order dari Bandung. Kenapa? Namaku ada di memori dia. Hanya orang yang dekat yang gampang diingat.
Nah, kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, pastikan bahwa kita akan sering diingat Tuhan. Tapi kalau jarang-jarang mendekat kepada Tuhan, lah kan lama-lama ketilep file yang lama. Bukan begitu, Pak Victor, Mas Udu. Kalau file yang lama, foto-foto yang lama, ketika ada foto-foto lain ketilep, susah nyarinya kan? Nyarinya jauh nih, scroll ke bawahnya jauh. Kenapa? Ketimpa file yang baru, foto-foto yang baru. Nah, pasti yang diingat ya file baru. Mendekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada sumbernya, maka engkau aman. Yang kedua, setelah yang ketiga, bagaimana kita membuka pintu berkat? Menyiapkan hati yang hancur. Ya, Mazmur 27 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, dengarlah Tuhan, seruanku kusampaikan, kasihanilah aku Tuhan. Kalau datang ibadah ya dengan hati yang hancur, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan tolonglah aku. Selain nanti pada poin berikutnya. Lah, kalau datang beribadah jadi tukang absen, lu ingin diam. Ini kemana kok nggak datang? Ini kemana kok nggak datang? Datang ibadah cuma jadi tukang absen. Ingat ya Pak Tunggul, kalau tukang absen berangkat duluan. Ya, jangan berangkat belakangan, nanti nggak bisa absen. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Saya berdoa saat ini, apa yang menjadi seruan doa saudara dijawab Tuhan? Mungkin itu mustahil dalam pemikiran logika kita, tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Ya. Mazmur 84 ayat 2, jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ada kehancuran hati ketika datang kepada Tuhan, ketika beribadah. Bukan ketika datang ibadah, ketika kita mau mencari wajah Tuhan, kita justru pikiran kita kemana-mana. Ya. Jangan sampai Tuhan menyanyikan lagu kenangan. Bukan pula sekedar penghibur diriku ini. Apa? Sayang. Bukan hanya nanti kau datang dan pergi sesuka. Sekarang gak datang gereja, besok minggu gak datang ibadah. Datang dan pergi sesukanya. Lah kayak gitu loh. Kau mau doanya dijawab, hidupnya dipelihara oleh Tuhan, ya, pergumulannya dilepaskan. Bagaimana bisa? Saudara, hati saya menangis. Saya kasih tahu marah. Dikasih firman Tuhan sok rohani. Ketika diajak ibadah orang teko. Tapi pengennya diberkati, nangis saya. Orang yang setia aja belum tentu menerima. Ini orang yang gak setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya saya sulit berdoa untuk orang yang tidak setia. Tuhan berkati dia, berat mau nyebut namanya itu berat. Lu mau dia gak setia ibadah kok dulu berkati, priwe. Nanti yang setia beribadah gak didoakan iri, cemburu, marah. Tuhan berkatilah dia. Mas Unggul, happy wedding anniversary. Berarti ada nama kalian di memori saya. Saya sebut. Kalau saya sudah melupakan
No way. Begitu ya. Menyiapkan hati yang hancur. Dan yang keempat, membawa korban persembahan pujian dan syukur. Persembahan itu macam-macam. Bisa duit, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa pujian, ya kan? Bisa bermazmur, bisa ucapan syukur ya. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Sekarang saudaraku, kalau orang doanya sudah beda. Perhatikan doa saudara tadi pagi. Perhatikan doa saudara tadi pagi masih sama enggak dengan doa yang kemarin? Masih sama? Nah, berarti pergumulan belum selesai. Harusnya kalau doanya tadi pagi berbeda dari doa yang kemarin, saudara bisa berkata, tegaklah kepalaku. Thank you Jesus. Betul tidak? Loh iya, sudah dijawab, pergumulan sudah ditolong Tuhan. Sekarang tinggal terima kasih Tuhan. Haleluya. Besok punya rencana yang baru. Haleluya. Ya kan? Kan begitu. Kalau doa tadi pagi masih sama dengan doa yang kemarin, berpikirlah. Mengatasi musuh sekelilingku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Aku mau menyanyi satu hal telah ku pinta. Aku tadi udah request sama Charles loh. Satu hal telah ku pinta kepada. Saya sudah gini. Main jedok satu hal telah ku pinta. Aku sudah gini-gini loh itu tadi. Sudah model loh. Ya, sudah gatal ya. Mas Ogur sudah mulai gatal ya. Sudah mulai gini-gini kan. Menikmati bait pelatanannya. Ya. Sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur. Bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan itu ketika kau sukacita dalam hidup, bawalah pulang. Dalam perjalanan bernyanyi dan bermazmur sukacita, sampai rumah bernyanyi dan bermusyawarah Tuhan. Kalau kau melakukan pekerjaan bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan sukacita, saya pastikan sehat. Saya pastikan sehat. Kenapa? Karena engkau melakukan segala sesuatu dengan sukacita, tidak ada tekanan. Engkau pastikan sehat. Terima kasih Tuhan. Panas gosok tidak apa-apa. Kepanasan gosok tidak apa-apa. Kok kamu sekarang jadi hitam? Tidak apa-apa. Gampang kalau bikin putih gampang. 1 bulan berhenti pakai belum Pak. Bayangin. Dilukas. Oh iya, kalau si jahat itu ya udah di situ aja. Karena kita datang ke gereja ya, ya. Apa? Dia cuma mengganggu. Oke. Yang kelima, menerima dan melakukan firman. Coba lihat kanan kiri, ada yang udah ngantuk belum? Ada yang kayak masuk udah ngantuk ini. Sudah mulai makan permen. Kelihatan kok, dia sudah nahan. Sebelum saya keluar, ingat Eutikus, saya kayak gitu. Dia gini. Ya, oke, menerima dan melakukan firman. Saudaraku, aku jadi ingat ketika ada seorang gelandangan yang biasa dirita kebun dalam tidurnya di emperan Batam, yang dulu pernah kesini datang ibadah. Ketika saya tanya, saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan saya mau menjadi pengikut Yesus dan saya mau mencari kebenaran. Ingat ketika masuk gereja langsung satu ruangan aromanya ya? Dan menikmati baiknya. Ya ampun. Laki-laki gendut yang pernah datang ke sini? Karena apa? Karena jam 9, jam 10 toko batanya sudah buka. Dia harus pergi angkat kaki dari situ. Maka dia cari tempat tidur di gereja yang paling aman. Itu orang gila loh. Orang gila.
yang saya ajak datang kepada Tuhan, tapi dia seperti itu, ya kan? Nah, setelah itu dia nggak datang lagi. Kenapa? Pak, boleh nggak rongsok itu waktu di depan masih ada seng-seng bekas? Boleh nggak? Itu saya minta, saya suruh. Nggak boleh. Kali ini saya beli. Kenapa? Kamu belum saya kasih udah minta-minta. Boleh nggak kalau ada segala-segala nganggur, pakai-pakai bekas? Rumah kamu gudang tak? Orang tua saudara, saya nggak punya etika ya. Orang yang seperti itu harus dikatakan yang sejelas-jelasnya supaya jelas. Kenapa? Kalau enggak, sidamu dikit-dikit datang, Pak minta sendal, Pak minta baju, Pak minta celana. Nanti dulu, kamu mandi dulu. Tak suruh mandi gak mau saudara. Saya mau mandi di tempat ibadah sana. Emang boleh mandi di sana? Ya nggak boleh, masuk aja udah najis. Apalagi mandi di dalam, nggak boleh. Yang masih welcome di sini. Dia pesing sampai dalam, semua aroma pesingnya nyampe ke sini. Saya terima. Ya. Tapi malah di dalam orang menerima dan melakukan firman. Hatiku mengikuti firman-Mu. Hatiku kerinduan roh memang penurut, tapi kedaging lemah itu jangan dipakai sebagai dalil supaya kita bisa membenarkan kelemahan kita. Ya, roh memang penurut. Aku ingin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Apa dayaku nggak bisa. Hatiku mengikuti firman-Mu. Firman Tuhan berkata, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, aku mau mencari wajah-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, carilah wajah Tuhan. Ingat Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ingat baik-baik bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah diperkatakannya dia akan bekerja dan sampai berhasil. Katakan apa? Ketika engkau menerima firman Tuhan dan mengimani dalam kehidupan, jadi sebuah benih iman yang luar biasa, sehat, dan itu bertumbuh, dia akan berbuah di tanah yang subur. Diperintahkan Tuhan sampai berhasil dikatakan. Ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Kalau Tuhan yang memerintahkannya pasti berhasil. Amin. Berhasil. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tinggal saudara pilih yang mana. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Boro-boro 30 kali lipat, 10 kali lipat pun belum. Kenapa? Kalau 30 kali lipat itu 30 kali lipat itu ya besar ya Pak ya. Besar loh, 30 kali lipat itu sudah melimpah ruah, overflow. Kepalaku engkau penuhi dengan aku penuhinya sampai tumpah-tumpah, itu namanya overflow. Belum diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Gimana saya mau aku diberkati dengan antusias? Aku sih susah, ya kan? Saudaraku, percayalah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi harusnya yang dikuasai hati kita. Hati kita bawa untuk mencari Tuhan, maka berkat surga yang saya mau katakan seperti yang sudah-sudah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kehendak surga, berkat surga turun. Nah, makanya aku diberkati,
diberkati dan ingat, aku diberkati. Ada antusias ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tinggal saudara mau pilih 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali, tergantung keputusan saudara. Kecuali kemurahan Tuhan. Kecuali kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu anugerah kasih karunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi saudara. Itu tidak bisa diprediksi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang terakhir, yang terakhir. Aduh. Saudaraku kelihatan lama, tadi pujiannya juga setengah jam. Menerima dan melakukan firman Tuhan yang keenam, mengubah perilaku. Pastikan saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, perilaku kita berubah. Kalau masih tetap yang sama, itu namanya manusia lama, manusia yang sama dengan kemarin, tak akan berubah selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Ya kan? Manusia lama. Saudaraku, manusia lama itu menyimpan luka tidak sembuh-sembuh. Manusia lama itu menyimpan dendam tidak padam-padam. Manusia lama itu kalau sakit hati, wow, saudaraku, tidak bisa sembuh. Ketika ketemu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dia dibuat Tuhan untuk bisa mengubah perilakunya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Saya tidak hanya berbicara hanya soal uang, berkat uang. Saudaraku, kemarin ada yang sharing, ada nggak yang bisa menghitung berkat Tuhan? Bayu, ada nggak? Ada? Ada yang bisa menghitung berkat Tuhan yang kita terima? Harusnya bisa dihitung kok. Jumlah bisa dihitung, nominal bisa dihitung, ya kan? Terus benda yang kita terima bisa dihitung. Kalau nggak bisa hitung, kita nggak menerima apa-apa. Artinya, berkat Tuhan itu tak terhitung, bukan tidak bisa dihitung, tak terhitung. Tak terhitung itu begini. Pendapatan kita minus, tapi bisa mencukupi pengeluaran yang overflow. Itu namanya berkat Tuhan tak terhitung. Pendapatan kita 1 juta, pengeluaran 2 juta, yang 1 juta dari mana? Nggak bisa tahu 1 juta dari mana. Biar tahu pendapatan sebulan berapa, pengeluaran sebulan berapa. Bisa cukup? Cukup. Puji Tuhan. Ya. Mengubah perilaku. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Orang yang percaya kepada Yesus, pikirannya diubahkan. Dia memiliki cara pandang yang baru. Jangan terus-menerus berharap, dulu, saudara, gak bisa seperti itu. Masa lalu kenangan hanya ada untuk bisa belajar supaya kenangan masa lalu itu bisa menjadi masa kini. Bagaimana caranya? Tinggalkan masa lalu dan kita mulai bertindak hari ini untuk masa depan. Jangan mengacu masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Loh iya, masa lalu boleh kita ingat, tapi kita jadikan tolak ukur bagaimana supaya masa lalu itu tidak kita lakukan hari ini. Kita bertindak untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai di sini kiranya saudara kuat menghadapi kenyataan. Ya, kuat menghadapi kenyataan. Bawa pulang firman-Nya, jangan buang
di pinggir jalan. Sekali lagi, firman Tuhan bahwa pulang sampai rumah jangan buang di pinggir jalan. Kalau dibuang di pinggir jalan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat tidak akan pernah sampai dalam kehidupan saudara. Amin. Bawa pulang firman Tuhan, simpan dalam hati dan berkatalah kepada Tuhan, ajar aku mengerti firman-Mu, beri aku kekuatan untuk mengerti dan beri aku kekuatan untuk melakukannya. Saya percaya hidup saudara diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur buat siang hari ini. Beri kami kekuatan untuk memiliki hati yang hancur di hadapan-Mu, supaya kami tahu dan sadar bahwa Engkau luar biasa baik dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang tetap setia, berkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, jawab pergumulan, bukakan pintu-pintu yang sudah tertutup dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini, dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan dengan firman-Mu, dan waktunya kami akan memberikan apa yang kami punya Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan penuh sukacita, dan Tuhan, Kau akan membuat kami tidak pernah kekurangan dalam segala apapun juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku berbahagia. Pada siang hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk hari ini, ulang tahun pernikahan Saudara Unggul dan Ayu. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini, dan Tuhan memakai keluarga ini untuk hormat kemuliaan-Mu. Jika berkat Tuhan tidak ditahan-tahan dalam kehidupan rumah tanggamu, maka engkau bisa mengalami sukacita dan aman dalam perlindungan Tuhan. Berdoa buat ulang tahun sepanjang minggu yang kemarin. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka. Tuhan menolong hidup mereka, menambahkan kapasitas dalam kehidupan mereka untuk dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa, lebih lagi
the next level. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang lain. Apapun pergumulannya Tuhan tahu. Dan kami percaya orang yang tetap setia kepada Tuhan, hidupnya terpelihara Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah doa berkat. Dalam berkat nama Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan setia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluarga, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anakmu, diberkati